Latar belakang terbentuknya suku Batak. Orang Batak adalah penutur bahasa Austronesia, tetapi tidak diketahui kapan nenek moyang Batak pertama kali bermukim di Tapanuli dan Sumatera Timur. Bahasa dan bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa orang yang berbahasa Austronesia dari Taiwan telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2.500 tahun yang lalu, yaitu pada zaman Batu Muda atau Neolitikum. Karena hingga sekarang belum ada artefak Neolitikum yang ditemukan di wilayah Batak, maka dapat diduga bahwa nenek moyang Batak baru bermigrasi ke Sumatera Utara pada zaman Logam. Persebaran suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia berdasarkan sensus dari BPS pada tahun 2010. Suku Batak merupakan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Batak adalah rumpun suku bangsa yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai suku Batak ialah 1. Batak Toba. Batak Toba merupakan suku yang paling dikenal oleh orang luar Sumatera Utara. Kebanyakan orang menyebut Batak berarti Batak Toba. Batak Toba terdiam di daerah sekitar Danau Toba, Pulau Samosir, dataran tinggi Toba, Silindung, sekitar Barus dan Sibolga, sampai ke daerah pegunungan Bukit Barisan antara Pahae dan Habinsaran di Sumatera Utara. Yang kedua, Batak Karo. Batak Karo adalah salah satu subsuku bangsa Batak yang berdiam di dataran tinggi Karo, Langkah Hulu, Deli Hulu, dan sebagian daerah Dairi. Wilayah mereka sekarang termasuk bagian dari Kabupaten Karo. Yang ketiga, Batak Simalungun. Batak Simalungun adalah suku bangsa Batak. Mereka mendiami daerah Simalungun yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Simalungun dan sebagian lagi di kota Madya Pematang Siantar. Yang keempat, Batak Pakpak. Suku Pakpak berasal dari tanah Dairi dan menyebar ke beberapa kabupaten lainnya seperti Kabupaten Pakpak Barat, Sumbul Salam, dan Singkil. Yang kelima, Batak Mandailing. Nama Mandailing diambil dari kata Mandala dan Holing yang merupakan sebagian wilayah kerajaan Kalingga yang berdiri sebelum kerajaan Sriwijaya. Suku Mandailing ini sendiri mendiami beberapa daerah Sumatera Utara, yakni Mandailing Natal, Mandailing Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuan Batu, Tapanuli Selatan, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Batu Bara, dan di Asahan. Yang keenam, Batak Angkola. Nama Angkola sendiri diambil berdasarkan nama sungai Batang Angkola atau Batang Sungai. Nama ini diberi oleh Rajendra Chola penguasa pada saat itu. Bahasa 1. Batak Toba. Dari segi bahasa, Batak Toba dikenal dengan bahasa yang pelafalan vokalnya cukup keras,
kental dan tegas, sehingga sangat mudah dikenali oleh orang sekitar. 2. Batak Karo. Dari segi bahasa, orang Karo lebih lembut dibanding orang Toba, tetapi pelafalannya tetap tegas dan ada perbedaan antara i lembut dan e kasar dalam pengucapannya. 3. Batak Simalungun. Dari segi bahasa, Simalungun sangat lembut dan sopan. 4. Batak Pakpak. Dari segi bahasa, orang Pakpak mempunyai kemiripan dengan suku Karo, tapi dengan kosakata yang lebih kasar. 5. Batak Mandailing. Bahasa Mandailing mempunyai perpaduan antara Batak Toba dan Batak Padang. 6. Batak Angkola. Suku Angkola sangat mirip dengan suku Mandailing. Religi. Saat ini pada umumnya orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Kristen Protestan 93%, Kristen Katolik 5%, Islam 2%, Parmalim 0,01%. 1. Batak Toba. Orang Toba kebanyakan memeluk agama Protestan, sedikit Katolik, dan Islam. Pada zaman dulu mereka mengembangkan kepercayaan animisme yang berorientasi kepada pemujaan pelbebu atau roh dari jiwa orang mati. 2. Batak Karo. Pada masa sekarang kebanyakan orang Karo sudah memeluk agama Kristen Protestan dan Katolik. 3. Batak Simalungun. Suku ini pada umumnya memiliki adat dan kepercayaan yang hampir sama dengan Batak Toba. 4. Batak Pakpak. Saat ini banyak orang Pakpak menganut agama Islam, Protestan, dan Katolik. 5. Batak Mandailing. Mandailing pada umumnya beragama Islam yang berasal dari Padang. 6. Batak Angkola. Suku Angkola banyak menganut agama Islam. Ekonomi kreatif suku Batak terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tenun dan ulas Batak. Ulas merupakan bagian dari komoditi ekonomi kreatif. Ulas sebagai kain dan pengetahuan kultural masyarakat Batak Toba adalah kekayaan intelektual tak terbatas yang dimiliki oleh masyarakat Batak Toba yang dapat direka ulang, yang juga berarti dapat dikembangkan pada tahap lanjut yang berguna bagi masyarakat Batak Toba secara luas. Motif ulas dijadikan bahan perancang kemeja, jas, dan lain-lain. Tenun ulas bisa juga dijadikan berbagai kerajinan seperti tas, dompet, dan lain-lain. Motif ulas sering juga digunakan pada selebaran undangan yang menyatakan ikon warisan leluhur. Yang kedua yaitu batik Batak. Batik sumut atau terkadang juga disebut batik Batak adalah kreasi berupa motif-motif berdasarkan etnis-etnis yang ada di Sumatera Utara. Apabila diaplikasikan sebagai produk, selain untuk pelestarian, juga memantapkan identitas daerah yang akan mewujudkan serta merupakan lahan peningkatan SDM yang terbentuk ekonomi kreatif baru bidang batik. Yang ketiga yaitu Gorga Batak Toba. Gorga Batak Toba merupakan salah satu contoh karya seni dari kebudayaan Batak Toba yang cukup tua. Karya seni ini, macam-macam seni budaya suku Batak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama upacara Margondang. Upacara ini biasanya digunakan untuk menyambut kelahiran anak mereka dan sekaligus mengumumkan kepada warga kampung bahwa dia sudah mempunyai anak. Yang kedua yaitu Tortor. Tortor yaitu tarian adat Batak yang selalu diiringi dengan musik gondang. Tortor pada dasarnya adalah ibarat keagamaan dan bersifat sakral, bukan semata-mata seni. Tari Tortor ini masuk menjadi tarian daerah di Sumatera Utara bagi suku Batak. Yang ketiga yaitu adat Batak Toba pernikahan. Adat ini harus diresmikan secara adat berdasarkan adat Dalian Natolu, yaitu Samba Marhula-hula, Manat Margondang Tubu Elek Marboru. Dalam pernikahan di masyarakat Batak Toba ini sangat kuat sehingga susah untuk bercerai karena dalam pernikahan tersebut banyak orang yang bertanggung jawab dan terlibat di dalamnya saat pernikahan diresmikan secara adat. Potensi wisata. Potensi wisata di suku Batak terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Danau Toba. Danau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera Gunung
supervulkan. Danau ini memiliki panjang 100 km atau 62 mil, lebar 30 km atau 19 mil, dan kedalaman 505 meter setara dengan 1657. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 19 meter. Adalah danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia. Dan di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir. Yang kedua yaitu Museum Batak Balige. Museum Batak didirikan oleh T.B. Silalahi dan diresmikan di Balige pada tanggal 18 Januari 2011 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Lokasi wisata satu ini terletak di Jalan Pagar Batu nomor 88 Balige, Toba, Samosir, Sumatera Utara. Saat berkunjung ke tempat ini, kamu akan mempelajari sedikit budaya Batak, mulai koleksi peninggalan sejarah, kearifan lokal hingga aksara Batak. Yang ketiga, yaitu Makam Tua Raja Sidabutar. Makam Raja Sidabutar terbuat dari batu yang tertata sangat rapi dengan warna merah, hitam, dan putih yang mewarnai hampir seluruh area perkuburan. Makam Raja Sidabutar terbuat dari batu utuh tanpa persambungan yang dipahat. Makam batu ini juga tidak dikuburkan di dalam tanah, melainkan diletakkan di permukaan tanah. Uniknya lagi, makam Raja Sidabutar sendiri merupakan makam terbesar di kompleks ini dan sudah berumur sekitar lebih dari 460 tahun. Masyarakat Batak Toba perantauan di kota Yogyakarta sangat menjunjung tinggi adat budaya yang mereka miliki, mulai dari adat perkawinan, kematian, sistem kekerabatan, isi budaya serta falsafah itu mereka walaupun berada di perantauan yang nada berbeda dengan di kampung halaman, mereka tidak menghilangkan budaya yang sudah mendarat, tapi meskipun ada beberapa perubahan yang terjadi, strategi yang digunakan akan tetap menjaga ekspektasi, masih mengutamakan misi hidup mereka ketika di perantauan, dan yang paling mencolok adalah pelaksanaan pernikahan campuran. Kultur shock masyarakat Batak Mandailing memiliki nilai-nilai budaya yang membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat beragama serta sistem kemasyarakatan dan kekerabatannya yang dikenal dengan istilah tuntunan tiga atau dalam bahasa Batak disebut Daililan atau Upaya pemerintah. Upaya pemerintah dalam pelestarian lingkungan pemukiman. 1. Pelestarian non-fisik. Peranan konservasi bagi suatu kota bukan hanya bersifat fisik semata, tetapi mencakup upaya pencegahan sosial dan budaya. Arahan konservasi suatu kawasan berskala lingkungan maupun bangunan perlu dilandasi oleh motivasi sosial, budaya, aspek estetis, dan pertimbangan segi ekonomi. Pelestarian rumah pemukiman tradisional Batak Hutanai Bahu terkait aspek non-fisik adalah: 1. Membuat peraturan pemerintahan tentang penetapan guna lahan bangunan pemukiman tradisional Nai Bahu sebagai kawasan konservasi. 2. Menetapkan pemangku adat sebagai pelaksana pelestarian. 3. Menghidupkan kembali adat istiadat Batak yang telah lama hilang, baik itu upacara adat atau perhelatan adat, sehingga diharapkan dapat menarik daya tarik wisatawan. 2. Pelestarian fisik. Konservasi merupakan tindakan memelihara bangunan bersejarah semaksimal mungkin secara utuh. Konservasi menjadi istilah umum dari segenap kegiatan pelestarian lingkungan binaan yang mencakup preservasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, adaptasi, dan revitalisasi. Pemukiman tradisional Batak Hutanai Bahu secara fisik dapat dilestarikan dengan cara konservasi, rehabilitasi, dan adaptasi. Pelestarian rumah pemukiman tradisional Batak Hutanai Bahu terkait aspek fisik.
1. Perbaikan kondisi fisik kawasan permukiman tradisional Batak berupa penataan kembali, perbaikan landscape dan vegetasi lingkungan, rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan yang telah rusak. 2. Membangun kembali bangunan rumah tradisional adat seperti sedia kala tanpa merubah bentuk aslinya. 3. Menetapkan sebagian rumah tradisional Batak sebagai homestay yang bisa digunakan untuk pengunjung baik itu lokal maupun mancanegara. Upaya pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Danau Toba. Yang pertama, mengembangkan Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur jalan yang menghubungkan Medan dan Parapat. Yang ketiga, pemerintah akan membuka jalan ring road di dalam dan luar Pulau Samosir. Hal tersebut untuk meningkatkan akses di wilayah tersebut. Upaya pemerintah dalam pengembangan pariwisata di seluruh Batak. Yang pertama, pemerintah tidak menciptakan peraturan yang berbelit-belit yang sifatnya menyusahkan dunia wisatawan. Yang kedua, pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha kepariwisataan dalam membuat patokan tentang larangan barang peninggalan sejarah yang dapat dijual dan tidak dapat dijual. Yang ketiga, pemerintah perlu meningkatkan fasilitas dan mutu di Kabupaten Samosir untuk mencegah generasi muda agar tidak meninggalkan pendidikannya sebagai akibat usaha pengembangan kepariwisataan yang menyerap tenaga kerja.